Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 316. Asta akhirnya menggunakan Devil Union Mode baru dan menggunakan teknik anti sihir baru untuk membelah tubuh raksasa Lucifero yang belum sempurna. Tapi perlu diketahui, karena pembahasan kali ini hanya bersumber dari terjemahan fans, jadi kami minta maaf jika ada misleading yang disebabkan oleh mistranslate. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian, karena secara garis besar cerita di chapter ini hanya terfokus pada satu serangan Asta, jadi kami hanya akan membahas beberapa hal menarik yang terdapat di chapter ini. Langsung saja hal menarik pertama. Tekanan gravitasi dan kekuatan sihir Lucifero semakin menguat, dan setidaknya itulah yang seolah ingin dijelaskan oleh Babang Yuki lewat gambar di 3 panel pembuka pada halaman pertama. Sedangkan pada panel keempat, Babang Yuki hanya memperlihatkan kondisi Yami yang sudah semakin terdesak karena proses manifestasi Lucifero. Hal menarik kedua, ternyata salah satu alasan Banteng Hitam tetap berusaha melawan Lucifero di chapter sebelumnya, walau sudah mengetahui kalau mereka tidak dapat mengalahkan Lucifero, karena tujuan utama mereka bukanlah untuk mengalahkan Lucifero secara langsung, melainkan untuk mengulur waktu agar Asta bisa melepaskan serangan pada Lucifero, di mana rencana ini tercipta secara spontanitas saat Asta mengajukan diri untuk menebas sekaligus menyelamatkan Yami dan William dengan teknik baru miliknya. Hal menarik ketiga, sekali lagi Babang Yuki memperlihatkan bahwa Finral dapat memindahkan orang lain ke tempat yang berbeda tanpa membuka portal, seperti apa yang terjadi pada saat Finral memindahkan Asta. Dan fakta ini sekaligus mengkonfirmasi kalau sihir Finral sebenarnya sudah berkembang. Ya, walaupun perkembangan Finral sendiri tidak sehebat perkembangan dari karakter lain. Hal menarik keempat, seperti yang kita ketahui bersama, selama pertarungan melawan Lucifero, semua anggota Banteng Hitam yang berada di markas hanya diperlihatkan berkoordinasi dan bekerja sama di dalam ruang komando. Lalu bagaimanakah cara mereka menyalurkan serangan skala besar dari Luck yang sebelumnya dikeluarkan melalui lubang-lubang meriam di seluruh tubuh banteng raksasa? Nah, lewat detail yang diperlihatkan di chapter ini, tidak sedikit fans beranggapan kalau meja bersinar yang ada di depan setiap anggota Banteng Hitam adalah sarana untuk menyalurkan sihir setiap anggota Banteng Hitam. Hal menarik kelima, lewat percakapan singkat Asta dan Libe sebelum Asta melepaskan teknik barunya, Babang Yuki seolah mengisyaratkan kalau Asta sebenarnya belum mengetahui seberapa besar efek yang tercipta dari teknik baru miliknya, dan belum terlalu yakin kalau teknik baru miliknya dapat membelah tubuh raksasa Lucifero. Tapi berkat perkataan Libe dan dorongan untuk menyelamatkan Yami dan dorongan untuk membalas perbuatan Lucifero, Libe dan Asta akhirnya meyakinkan dirinya sendiri dan mengeluarkan semua yang mereka miliki untuk bisa menggagalkan manifestasi Lucifero. Hal menarik keenam, lewat salah satu panel di saat Asta menggunakan Devil Union Mode yang baru, Babang Yuki mengkonfirmasi bahwa jam gadang di Kerajaan Spade benar-benar menunjukkan waktu yang sebenarnya, karena sama-sama menjelaskan bahwa sudah lebih dari 30 menit berlalu sejak pertarungan Asta melawan Naamah dan juga Lilith. Hal menarik ketujuh, Devil Union Mode Asta kembali diperlihatkan memiliki semacam perubahan saat Asta menggunakan pedang yang berbeda, dimana karena semacam perubahan inilah tidak sedikit fans beranggapan kalau Devil Union Mode yang digunakan oleh Asta di chapter ini adalah Devil Union Mode yang baru. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa Devil Union Mode Asta selalu mengalami semacam perubahan bentuk saat dia menggunakan pedang yang berbeda? Nah, mengenai hal ini kami sendiri sebenarnya belum bisa memastikannya, tapi setidaknya kami memiliki 2 opini. Opini pertama, ada kemungkinan kalau semacam perubahan pada Devil Union Mode Asta terjadi karena reaksi antara kekuatan anti sihir dan senjata yang digunakan oleh si pengguna. Atau dengan kata lain, semacam perubahan pada Devil Union Mode Asta berasal dari kekuatan anti sihir itu sendiri. Opini kedua, ada kemungkinan kalau hal ini bisa terjadi karena Asta berusaha menyesuaikan kekuatan anti sihir yang dia gunakan untuk memaksimalkan senjata yang sedang dia gunakan.
Dan jika hal ini memang benar, maka bisa kita katakan kalau semacam perubahan ini berasal dari sang pengguna kekuatan anti sihir. Hal menarik ke-8, untuk kesekian kalinya Asta kembali diperlihatkan dapat meniru atau mempelajari teknik orang lain. Dan lebih hebatnya lagi, Asta dapat menggunakan teknik tersebut dengan sempurna. Bahkan Asta sampai bisa menciptakan versinya sendiri. Padahal si pemilik asli dari teknik tersebut tidak pernah mengajarkannya secara langsung kepada Asta. Di mana berkat kemampuan spesial inilah, Asta bisa menciptakan serangan anti sihir baru yang diperlihatkan dapat membelah tubuh raksasa Lucifero sekaligus menyelamatkan Yami dan William. Dan menurut terjemahan fans, serangan anti sihir baru Asta memiliki nama sementara Demon Slasher Infinity / Equinox. Sedikit tambahan, di dunia nyata, kata Equinox merupakan nama dari sebuah fenomena astronomi, dan fenomena astronomi ini terjadi ketika matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa, hingga membuat seluruh bagian bumi akan memiliki durasi siang dan malam yang relatif sama. Hal menarik ke-9, tubuh raksasa Lucifero memang sudah terlihat terbelah menjadi dua bagian. Tapi jujur, kami sendiri belum bisa memastikan kemenangan dalam pertarungan di Kerajaan Spade, karena tubuh Lucifero yang terbelah dan 4 kepompong klipot yang terhubung pada tubuh Lucifero masih belum terurai. Hal menarik ke-10, menurut penjelasan Asta, dengan menggunakan Demon Slasher, Asta bisa melepaskan sebuah tebasan atau serangan anti sihir yang tidak akan melukai sesuatu yang ingin dia lindungi, dan hanya akan melukai atau memotong sesuatu yang dia target. Selain itu, Asta juga menjelaskan salah satu alasan mengapa dia bisa mendapatkan kemampuan ini karena dia dan Libe sama sekali tidak terpilih oleh mana. Hal menarik ke-11, Yami dan William terlihat terjatuh sesaat setelah mereka berdua terbebas dari manifestasi Lucifero dan peti ritual. Lalu, mengapa Yami yang terlihat masih sadarkan diri bisa terjatuh di sini? Bukankah Yami adalah pengguna teknik mana zone yang dapat terbang tanpa bantuan alat sihir? Ya, tentu saja karena kekuatan sihir dan energi kehidupan atau energi dalam jiwa Yami sudah terkuras dalam ritual klipot. Dan terkurasnya energi kehidupan atau jiwa Yami ditandai dengan garis-garis retakan di tubuh Yami. Untung saja di saat Yami dan William terjatuh, ada seorang penyihir yang sudah menyiapkan sihir yang berbentuk seperti tanaman untuk menangkap mereka berdua. Tapi sayangnya kami sendiri belum bisa memastikan siapakah penyihir yang sudah menyiapkan sihir tersebut. Hal menarik ke-12, cerita di chapter ini diakhiri dengan ungkapan rasa bangga dari dua orang yang sudah dianggap sebagai guru oleh Asta. Lalu, benarkah teror kemunculan Lucifero di Kerajaan Spade sudah benar-benar berakhir? Dan benarkah pertempuran di Kerajaan Spade sudah berakhir dengan terbelahnya tubuh raksasa Lucifero? Lalu, bagaimanakah dengan misteri anak tertua Socrates? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.